Sally kemudian keluar mendapati si Noahnya udah nggak ada di rumahnya, dia ngejar masih ada di halamannya tuh naik mobil. Itulah berantem tuh, yang bilang kayak apa kita putus buat tulis surat ke si Ellie. Dan ini lu tahu tulisannya selama berapa lama? Berapa tuh? Selama setahun. Setahun. Impian si Ellie-nya ini. Berarti rumahnya tuh masuk koran. Masuk koran. Karena itu sampai harganya 20 kali pas 10 kali lipat itu nggak ditolak. Sampai masuk berita, masuk koran. Nah, ambil surat dia selama 1 tahun tuh. Ternyata disimpan sama ibunya. Kalau gitu mah lu malah nyakitin dia lagi. Putusan akhirnya tuh tetap pemenangnya Noah gitu ya. Iya, pemenangnya Noah. Dan ternyata politisnya adalah wanita pikunnya adalah si Ellie, dan pria yang menciptakan ini adalah si Noah. Jadi tuh sebenarnya cerita yang tadi udah dibawa itu cuma masa lalu doang gitu. Iya, cuma masa lalu doang. What's up guys? Welcome to Story Era. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan part dari sebelumnya tentang sebuah cerita dari sebuah adalah pokoknya nanti di akhir. Apa kita langsung lanjut ya? Langsung lanjut aja. Oke, Soalnya jujur penasaran karena yang di episode kemarin itu sempat diceritain sampai bahwa ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, dan ada suatu momen tidak direstui orang tua, terus juga ada sebuah perjanjian ini yang menarik nih, yang bikin gue menarik nih, soal rumah ya. Dan dicari polisi. Cari polisi. Terakhir kan di situ kan? Ya betul. Dicari polisi ya. Ini kalau sama polisi inget ya. Dendam lo sama polisi? Enggak, kan cari polisi gitu kan. Jujur aja. Oke. Bukan dendam. Apa tadi? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi sampai dikejar polisi ya. Nah, jadi si orang tua si Ellie-nya ini itu sampai nyariin sampai dia tuh nyawa polisi. Kercut banget ya polisi. Akhirnya kono. Ya itu. Udah ya kemarin ya. Udah gitu saat kemudian si Noahnya ini kemudian dia mengantarkan si Ellie ke rumahnya. Kemudian dia berhadapan dengan orang tuanya, dia terus terang jujur ngaku minta maaf dengan salah gitu kan, salah perbuatannya, gentle gitu ya. Karena standar cinta pria itu adalah mengakui kesalahannya, bertanggung jawab betul. Oke, kemudian di situ kayak si Ellie ini dimarahin ya pastilah. Pasti wanita gitu kan. Iya. Kemudian si Noahnya juga minta maaf ke bapaknya. Terus terang gue bisa apa-apain kok, udah sampai masuk. Ya, cuma masuk rumahnya. Iya, masuk rumah. Ya, masuk rumah gitu kan. Terus kayak di sini si Ellie dimarahin nih, dimaki-maki. Kayak lu kayak pria kayak gituan, ada lain. Otomatis kan si Noahnya dengar kan. Cuma kayak mungkin merasa tersinggung, marah. Kemudian dia keluar lah. Sally kemudian keluar mendapati si Noahnya udah nggak ada di rumahnya, dia ngejar masih ada di halamannya tuh naik mobil. Itulah berantem tuh. Itu berantem si Noah sama si Ellie-nya. Gara-gara ya perkataan si ininya, orang tua si Ellie-nya. Itu berantem, tapi di situ kayak berantemnya selajimnya berantem biasalah gitu. Iya, pasangan. Soalnya ya tahu sendiri lah kalau berantem misalkan ceweknya gitu kan. Kayak perangat-perangut udah sudut. Tapi di situ nggak sampai putus. Cuma sampai berantem. Dan mungkin si Elliot doang yang bilang kayak apa kita putus? Gitu kan. Senangnya enggak. Kayak itu kan pastinya belum putus dong. Iya, betul. Dan kemudian sebenarnya ya akhirnya si Noah pulang dan si Ellie pun masih berantem sama orang tuanya nih. Udah gitu keesokan harinya langsung aja tuh orang tuanya tuh langsung berkemas-kemas, langsung balik si Ellie-nya tuh. Iya, ke kampung halamannya, ke kota dong. Pulang kota berarti. Oh, pulang kota. Kan itu di kampung. Oh iya. Oke. Pulang kota tuh. Iya. Pulang kota ke kota ya. Setelah itu kaget dong. Kan masih ada seminggu lagi buat di sini menikmati musim panas.
situ langsung lah kayak nggak ada gimana lagi gitu kan, harus disuruh orang tuanya pulang, kita pulang. Setelah itu dia langsung awalnya nggak terima, kemudian dia dikemasin sama pembantunya. Setelah itu dia nyempetin waktu buat pengen ketemu sama si Noah. Nah si Noah ini kebetulan pas di tempat kerjanya itu nggak ada, di rumahnya nggak ada, di rumah tempat terbangnya pun nggak ada. Setelah itu dia nitip pesan gitu kan ke temannya yang bantu PDKT. Teman ya. Iya, betul. Dia nitipin pesan bahwa dia tuh masih sayang sama dia dan hubungan kita belum berakhir. Seperti itu dia bilang. Kemudian singkat cerita si Eli pun dia pulang kota. Kemudian semuanya kayak masih biasa aja gitu kan, masih ada waktu seminggu mungkin si Eli masih ada kali gitu. Oh, pikiran Iya, si Noah di situ. masih ada di situ. Lagi kemana gitu ya kali. Ya di rumah baru tidur baru bangun. Kemudian si temannya ini nyamperin kalau si Eli ini dia kayak udah pulang dan dia belum nyampein pesan yang bisa disampaikan Eli. karena dia tahu pas dia habis berantem tuh yang kemarin itu semalamnya itu semalaman si Noah sama si temannya ini nggak tidur, begadang, diceritain nangis ya, terus mulai bikin puisi lah, biasa lah kalau zaman dulu kayak gitu. Kalau sekarang kan bikin status, oh sedih, ini langsung bikin standar masing-masing. Ya, Betul gak sih? betul. Terus dipasang di TikTok. Ya, sosok keren. Jadi standar TikTok. Iya. Sulit juga pembahasannya ya. Iya. Kemudian kayak si Noah ini juga nyariin datang ke rumah yang si Eldi waktu itu kan, nggak ada, ternyata emang benar udah pulang. Situ si Noah kayak kehilangan separuh jiwanya. Kayak dia tuh kayak nggak ada raganya gitu. Gak bergairah gitu ya. Jiwa tapi tanpa raga gitu. Iya, bergairah betul. Raga tanpa jiwa. Ya. Gairah maksudnya apa gairah? Kira tuh. Ada semangat untuk hidup kayaknya gitu. Semangat gitu. Setelah itu kayak Senoa tuh masih berpikir kalau hubungan ini dia belum benar-benar selesai. Dan kemudian dia inisiatif buat tulis surat ke si Eli. Dan ini lu tahu tulisannya selama berapa lama? Berapa? Selama setahun. Setahun dia per hari nulis satu. Oh, sehari satu surat dikirim. Nah itu selama setahun ini dia nggak ada yang konsisten gitu tiap hari ngirim. Iya, nggak ada yang benar-benar nyampe ke si Eli-nya ini. Nggak ada yang nyampe ke Eli, maksudnya gimana tuh? Jadi Sinoan nulis surat nih, terus kemudian dia kirim lah. Nah itu nggak ada yang benar-benar nyampe ke si Eli-nya, tapi sampai rumah diambil sama ibunya. Jadi kita sama ibunya. Karena ibunya pun yang awalnya tidak setuju seperti itu. Nah, setelah itu si Eli apa namanya nggak menerima, dia nggak tahu kan. Jadi dia fan aja, mungkin awalnya dia juga kayak masih belum move on. Di sini kok nggak ada kabar ya dari Noah. Seperti itu. Terus si Noahnya ini juga sama, dia kok nggak ada balasan dari Eli. Salah paham jadinya gitu. Ya, nah ini salah siapa? Salah saudaranya. Kenapa digituin? Iya. Kenapa nggak berjalan mulus aja gitu kan? Gak asik dong gitu makanya gitu Nggak asik. Ya, 10 menit tadi dong gitu. Jangan dong. Oke. Nah setelah itu tuh kayak ditahan sama ibunya surat itu. Terus si Noah di hari ke 365 nih, sampai mungkin ini udah surat terakhir gitu kan, kayak udah gue belajar buat menerima kenyataan realistis lah. Setelah itu dia mungkin akan lebih baik dari sebelumnya, akan berusaha lebih baik dari sebelumnya. Nah kemudian dia lebih giat lagi lah kerja, sampai dia masuk ke militer. Sampai dia di situ ada kondisinya ada perang, dia masuk lagi perang ya dia masuk ke militer tentara dan dia daftar. Kemudian dia perang gitu kan sama si ini nih, masih temannya yang ngobatin di PDKT. Iya. Masuknya bareng masuk. Iya. Gitu. Nah setelah itu di medan perang ada kejadian si temannya ini ketembak. Nah iya, setelah itu dia udah benar-benar nggak bisa
ngapain lagi, terus kemudian situ barulah pesannya disampaikan. Kalau saya lihat itu benar-benar sayang dan dia nemuin dia, pokoknya diceritain lah. Oh, berarti diceritainnya tuh pas posisinya dia ketembak Ketika- itu. Iya, iya. mau sekarang mau ini Oh. baru mau pokoknya sekarang Pokoknya gitu kan. sekarat gitu, terus dia apa maunya lagi sekarat gitu baru ngungkapin bilang ke si ini pesan yang dititipin dari si Eli ini. Iya. Bilangin ke si Noah gitu kan. Betul. Nah, kayak bilang kayak hubungan kita belum selesai dan hubungan kita gue masih sayang sama lo kayak gitu. Kemudian si Noah jadi makin semangat gitu kan. Dan singkat cerita dia tuh selamat dari tragedi perang ini. Iya. Kemudian dia pulang kan ke rumahnya. Terus kita kembali ke scene si Eli ini. Si Eli ini kan dia kuliah di perguruan tinggi. Kemudian dia ada apa ya istilahnya magang. PKL di suatu rumah sakit mungkin. Terus dia tuh ketemu sama pria yang dia tuh jadi perawat yang tentara-tentara yang kena luka gitu. Oh iya tim medis ini Iya. dari tim medis di Medan medan perang gitu ya. Tapi bukan di medan perangnya ini mah. Iya. Udah gitu dia ketemu sama cowok ini dia suka nih sama si Elinya kayak ngajakin kencan. Nah itu dia mulai mencoba buat buka lembaran baru si Elinya. tapi masih teringat sama si Noah. Nah setelah itu si Noahnya ini dia kembali ke rumahnya terus mendapati kayak masih ada ayahnya nih. Dia tuh hidup cuma sama ayahnya. Cuma berdua gitu ya. Nah sayangnya ini inisiatif mau ngejual rumahnya Karena dia tahu si Noah ini dia punya wishlist atau impian kalau dia tuh mau bikin rumah yang pernah dia janji sama Jadi Sally. rumahnya tuh dijual buat ngebangun rumah. Iya betul, gokil gak? kayak nasi goreng jual nasi buat makan nasi. Masuk. Ya. Ngerti banget. Oke, nah setelah itu dijual nih rumah nih. Terus gak lama kemudian ayahnya meninggal. Itu dia makin frustasi Dan terpukul gitu ya. Terpukul banget di situ dia. Udah kasihnya belum kembali, terus kemudian orang tersayang satunya nih ayahnya dari kecil tuh meninggal juga, temannya juga meninggal. Kalau deket mah gue parahnya dah, ayo ngopi dulu ya. Ngerti kan? Dolda plus kursi Indomaret. Nggak di Indomaret. Oh enggak. Ya. Oh iya ya di sana. Belum ada. Nah, setelah itu udah dijual, kemudian laku, dia mulai nih mau ngurusin pembangunan rumahnya nih. Awalnya dia pengen bangun berdua sama si Eli. Konsepnya kayak gimana? Terus dia coba buat ngurusin ke kota lah. Di situ di kota terlihat bahwa kita pindah ke si Elinya nih. Si Elinya nih kemudian si pria ini kemudian kencan, setelah sembuh kencan, kemudian dia main dan ternyata si pria ini juga dia orang terpandang lah, orang punya. Dan kemudian orang tua si Elinya juga setuju. Ya ngerti. Ya setelah itu kayak lihat bahagia sih sewajarnya aja kan. Tapi si Elinya tuh tidak menunjukkan bahwa dirinya tuh dia mencintai seorang tuh bukan dirinya. Paham gak sih? Kayak misalkan nih bertopeng gitu ya. Jadi kayak yang mencintai orang lainnya tuh bukan kayak dianya gitu ya. Iya betul. Bukan selayaknya dia gitu. Iya, dia kayak jadi orang lain, bukan jadi diri sendiri, dia jadi dia sendiri. Jadi dirinya sendiri tuh hanya untuk Noah gitu ya. Iya. Nah, udah gitu si Noah kan lagi ngurusin rumahnya nih. Buat ngurusin rumahnya, dia pergi kota. Situ dia ketemu si Ali. Dia lihat si Ali, bukan ketemu kali. Dia lihat si Ali, kemudian dia ikutin kan. Dia kejar, ternyata dia ketemu si pria ini. Terus kemudian dia cipokan kan. Maksudnya bercumbu gitu kan. Bercumbu. Kemudian dia kacau udah. Hancur lah gitu ya harapannya lah ya. Iya, itu dia makin prestasi sampai tumbuh jenggot dia. Kesian banget. Kayak minum tiap hari. Terus dia kenapa nggak disamperin aja sih? Woi Eli, ini gua Noah gitu kan. Sutradaranya kan gue bilang. Iya. Gerget aja ini. Kalau dia gak gitu nggak asik. Iya. Nah udah gitu dia udah tuh bertekad buat bangun rumahnya. Situ singkat cerita kebangun rumahnya dan kemudian si Elinya ini dia bertunangan sama pria ini
Dan sebelum menikah nih dia eh apa sih namanya, ada acara kayak, bukan acara, dia tuh persiapan buat gaun gitu Oh, kan. dandan. Oh. Dandan ya, Iya. kayak kostumnya kayak gimana, Oh, gitu, nyari konsepnya ya. kayak gimana, kayak gitu. Terus kemudian dia kayak lihat tuh di koran, apakah dia masuk trending kan gitu kan. Mm-mm. Itu orang terpandang kan Hmm. dua-duanya. Ya. Kemudian dia lihat koran, setelah itu dia lihat bahwa si Noah ini udah ngebangun rumahnya dengan sukses, bangun rumah impian si Elinya ini. Berarti rumahnya tuh masuk koran. Masuk koran. Karena Nah, ini gue jelasin. Di sini si Noah ini kan dia setelah ngebangun rumah yang impian si Eli ini, ya kemudian dia tuh kayak belum pernah sama sekali nempatin rumahnya. Nempatin rumahnya ini tuh. oh ngerti gua ngerti. Nah, setelah itu dia tuh bangun rumah di sampingnya tuh buat kerjanya dan lain-lain. Jadi buat tinggalnya. Iya. Nah, setelah itu dia kayak udah tadi di situ. Terus Nggak setelah ditinggalin yang rumah iya gedenya. tempatin. Setelah itu dia ke kota lagi kayak, wah, apakah benar-benar purpose harapan gue nih? Udah lah gue tempatin. Oh, jadi tempatin tuh akhirnya, pada akhirnya Akhirnya tempatin. tempatin. Awalnya inginnya berdua gitu Iya, tempatinnya. iya. Nah, setelah tempatin dia tuh kayak menikahi, bukan menikahi, mengkawini mungkin ya. Kawini janda yang habis di perang itu kan, cowoknya udah meninggal nih. Terus Itu si Noah tuh. ya bukan, si Noah nikah, bukan nikah sih. Iya, nikahi janda. Ya, ngawinin janda ya, ngawinin janda. Iya. Di situ jandanya itu kasihan, kayak lihat bahwa si Noah itu masih dengan Mas Ali. Terus setelah itu kemudian dia kayak kepikiran, dan sampai si janda ini juga kayak gak nyaman. Kayak, Karena si Noahnya masih bergantung si Eli gitu ya. ya betul. Kemudian si Elinya lah cerita kan udah lihat nih, si Noah ini mau jual rumahnya nih. Dia kayak ada banyak investor yang mau beli gitu kan, pengusaha-pengusaha orang-orang kaya mau beli. Itu sampai harganya 20 kali pas 10 kali lipat itu nggak ditolak, sampai masuk berita, masuk koran lah. Gitu ceritanya. Jadi masuk beritanya karena nggak mau dijual gitu ya. Iya, dijual tapi nggak mau dijual. Kayak dijual sampai 20 kali lipat gitu. Iya. Nah, setelah itu masuk koran, kemudian si Ali nyamperin. Nah, di situ dia si Ali balik lagi di situ. Wah, kacau itu. Kayak udah punya tunangan. Terus kemudian dia balik lagi di situ, kayak awalnya di teman biasa nih, udah jadi teman aja. Setelah itu kesini makin si Ali juga sama si Noah makin cintanya tumbuh lagi. Situ barulah kayak wah main lagi situ sampai seminggu di situ. Bersemi kembali lagi. Iya. Terus tinggal di rumah itu. Tinggal, awalnya nggak ngapain, terus di sini nggak ngapain. Ya. Maksudnya nggak ngapain ya, itu apa namanya, bermain, melukis. Ya, melukiskan wishlistnya ya. Nah setelah itu, Wih, sorry. Oke. Sampai mana tadi? Sampai ini apa namanya? Yang Main melukis. Iya. Wishlist. Yang balik lagi tuh menyelesaikan wishlist. Nah di situ tuh pas udah main lagi, si Noah tuh kayak merasa wah ini udah tidak menyuka lagi nih, dia masih ada harapan buat kembali. Tapi Itu posisi si Noahnya masih sama si janda itu. Nah ini jalan juga sampai datang nih ke rumahnya nih, datang ke si Noahnya. Ya. Terus mendapati ini ada si Eli yang sering cerita sama si Noah. Nah setelah itu dia kayak ketemu nih berdua nih, aja ada cewek 2. Ini Noah mantap. Gini ya. Kita ngobrol-ngobrol, terus kemudian si jandanya ini kemudian dia kayak ya udah deh, kita mungkin pasrah gini ya. Terus setelah itu dia kayak pulang, dan ini masih lanjut nih berdua nih. Suasana dunia milik berdua aja kali ya. Yang lain ngontrak. Si itu si jandanya topping kali ya. Iya. Jandanya pulang kan tadi. Jandanya pulang. Udah gitu. Sampai di mana titik bahwa udah kayak saking lamanya nih ya. Ibunya sampai datang. Ibunya si Eli. Iya, soalnya tahu dia juga lihat korannya. Nah udah gitu datang, kemudian situ berbincang sama si Eli. Itu kayak benar-benar dewasa lah. Awalnya berantem terus nih ibu sama anaknya nih. Kemudian ibunya juga mulai inilah ya udah terserah gitu kan, tapi
pilihlah pilihan yang tepat tipenya gitu. Terus Hmm. kemudian udah bicara panjang lama itu kayak mobilnya ambil surat ya selama 1 tahun tuh ternyata disimpan sama ibunya. Gak dibuang ya. Iya, Dikasih berarti. dikasih. Tapi segitu ibunya masih ini sih, Iya betul. ada hati sih. Iya, ya namanya juga ibu. Iya sih. Setol-tolnya apa sih kalau ibu. Iya sih. Ini nggak sih kalau setol-tolnya lu kan? Betul. Nggak sorry ini perumpamaan gitu. Perumpamaan ya. Tapi benar kan? Benar. lanjut. Oke. Nah, kemudian dikasih lagi lah. Di situ dia sekali lagi kayak negasin pilihan tepat soalnya pasangan krusial. Nah, Ya, saya masih- buat satu seumur hidup lah. Iya. Bukan main-main gitu pernikahan itu. Karena akan menentukan apa hidup selanjutnya, apa selanjutnya mungkin lah gitu kan. Setelah itu dia mulai bimbang nih. Terus kemudian Cenoa pulang dari tempat kerjanya. Mendapati si Eli mau pulang. Itu berantem lagi tuh. Berantem kenapa? Berantem gara-gara si Elinya mau pulang. Kenapa lo pulang? Lu udah kembali ke gua lu. Kalau gitu mah lu malah nyakitin gua lagi. Mending gak usah balik ya. Betul. Nggak usah balik ya, itu pergi aja gitu. Iya, istilahnya. udah pergi Ya, aja. maksudnya gak usah datang gitu kan Terus dari ada awal. lagi, iya, gitu. Cenoa tuh kecewa banget. Lu kalau datang buat nyakitin gua doang, lu bisa datang misalnya gitu. Ini malah datang lagi. Kayak gitu. Dan itu berantem lah, cocok. Kemudian Depan orang tuanya itu. enggak, Oh, maksudnya udah pulang, ibunya udah pulang. Udah gitu berantem. Kemudian kayak si Mani memohon terus sampai akhirnya si Elinya gua pengen pergi. Dia pergi. Nah, di sini kayak si Eli pergi ke tenangannya. Situ dia nangis kayak bimbang, ini pilihan sulit. Satu sisi dia ini si pria ini udah berhasil juga, sini juga sama, ini juga dia cinta. Tapi ini cinta pertamanya loh. Gimana pun kan tau lah cinta pertama tuh gak bakal lupa. Karena meliputi kayak pengalaman, terus kemudian dia bisa membuat lu bahagia. Tapi suka. cinta pertama gua enggak gitu, enggak pengalaman. Katanya nggak pernah bercinta. Kapan gua bilang gitu? Coba cek kalian nonton di episode Iya, 1 ya. iya. Kalian coba cek nonton episode 1. Iya. Lu Jangan yang lupa bilang di-tag, nggak sih? Jangan lupa di-tag. Ya, coba. Kenapa tadi kamu? Cuman itu kan enggak pandangan pertama gua kan waktu SD. Kan itu gak punya kenangan gimana? Oke, ini gue jelasin ya. Ini gue jelasin loh, udah paham. Cinta pertama, orang pertama dan pandang pertama itu tidak selalu sama. Cinta pertama tuh semua yang lo dapetin dari cinta itu baru namanya cinta pertama. Kalau pertama itu orang yang lo pacarin, itu namanya orang pertama. Orang pertama. Kalau pandang pertama itu orang yang lo lihat terus lo suka, ya. Tapi nggak pernah lo pacarin, itu namanya pandangan pertama. Kalau orang pertama tuh yang lo pacarin pertama nih, itu namanya mungkin bisa disebut cinta monyet. Betul gak? Betul. Nah, kalau cinta pertama tuh nggak gitu. Betul gak? Terus Tapi sih lu gua pernah gak nggak? ngerti percintaan sih gua. Nah, ini sepemahaman gua lah. Betul gak sih? Nah udah gitu tadi kita gimana? Sampai lo bilang tadi Oh dia debat ya? Iya. Bukan, dia sama ketemu tunangannya. ya. Kemudian ketemu tunangannya kayak itu pilihan sulit. Itu cinta pertamanya itu lagi orang yang mungkin siap juga. Dan si walaupun dia siap. Setelah itu dia kemudian mulai berpikir bahwa dia tuh kalau sama si pria yang ini itu tuh dia mencintai selayaknya dia bercinta. Tapi kalau misalkan sama Cenoa ini selayaknya dia kayak jadi diri dia sendiri. Itu dia bilang aja ke situ ke si pria ini. Kemudian supaya juga ya emang karena emang baik juga kan. Pengertian lah gitu. Iya pengertian. Ya udah silakan aku tidak akan memaksa. Gitu kan. Ya itu pilihanmu, kalau misalkan kamu tidak baik denganku ya sudah silakan. Itu cerita dia balik lagi tuh. Buat Cenoa. Iya ke Cenoa itu wah. Bolak-balik mulu ya. Kayak model, Eli. Berarti ini bisa disebut kayak keputusan akhirnya itu tetap pemenangnya Noah gitu ya? Iya pemain Noah. Pemainnya Noah ada pemain Eli. Kayak gitu. Terus lanjutnya gimana? Terus setelah itu kita balik lagi tarik ke awal cerita. Iya. Itu dimana ada sosok wanita tua yang pikun. Kemudian enggak. Ini tuh setelah bersatu kan itu hidup bahagia kan sampai tua. Kemudian
kita balik lagi tarik ke awal, ada wanita pikun dan seorang pria yang menceritakan kisah satu cerita biar kayak menghibur lah. Dan ternyata persisnya adalah wanita pikunnya adalah si Ellie dan pria yang menceritakan ini adalah si Nona. Jadi tuh sebenarnya cerita yang tadi udah dibawa itu cuma masa lalu doang gitu. Iya, cuma selalu doang. Terus Terus kemudian situ yang si Ellie-nya ini udah pikun ini, dia langsung keinget lagi semuanya hal-hal yang pernah dia lakuin. Terus dia nanya anaknya di mana, cucunya di mana. maksudnya itu dua udah pisah apa gimana itu? Enggak, itu enggak pisah, itu karena Jadi- si Ellie-nya emang lagi pikun itu Oh, dia karena dua-duanya bisa. pikun. Iya, enggak pisah Enggak, secara jadi ini. si Noahnya tuh udah bersama, dia udah bareng-bareng. Udah bareng sama si Cuma Ellie. karena emang si Ellie-nya ini udah pikun, diceritain lagi lah sama Noah gitu Iya, ya. iya, si Ellie-nya itu bukan di rumah aslinya. Sekarang posisinya lagi di kayak tempat panti jompo gitu. Nah, situ semua datang buat selalu menceritakan hal tersebut. Ngerti. Jadi tuh Soalnya nggak ada cara buat apa ya, nggak ada cara lagi buat ngingetin apa ya, mengembalikan ingatan si Ellie ini. Kemudian si Noah pakai cara tersebut. jadi tuh selama ini tuh yang perjalanan yang udah dilakuin Noah tuh cuma ini dong ya, kayak cerita lagi gitu ya. Iya, Ceritain diceritakan ceritain lagi. masa mudanya. Makanya ini film namanya The Notebook. Oh. Sebuah catatan perjalanan tentang kisah antara Noah dan Ellie. Gitu, ini epic banget sih. Tapi yang gua bingung ini tentang adalah endingnya, apakah ini happy ending apa sad ending. Soalnya happy endingnya udah bersama lagi kan, tapi sad endingnya si Ellie-nya ini pikun lagi. Tapi kan kalau menurut gue sih happy ending ya, Iya, karena happy ending, ya. dia kan tujuan akhirnya kan memang membuat bersama-sama. Iya, Cuma kan kalau misalnya udah terwujud, iya, namanya juga umur kan, Iya. istilahnya. iya, Kalau misalnya pikun mah, menurut gue itu happy ending. Iya sih. iya sih. Jujur juga, Dan gue juga- nggak expect kalau misalnya yang wanita tua dan laki-laki tua itu Ellie sama Noah ya. Iya. Karena Dan juga itu apa? Mereka bisa tinggal bersama, nggak sama laki lain ataupun cewek lain gitu kan. Iya. Ending sih, ending happy ending. Ending happy ending berarti. Iya. Oke. Gue jujur ini selama nonton itu kan, sebenarnya karena emang gue pria banget itu kan. So, Sekarang udah salah mulu. Itu udah beres cerita. Aduh. ya, jadi gimana? Kayak wah anjing mengandung bawang anjing. Kata gue teh pantesan ya cewek-cewek kalau nonton begituan nangis-nangis ya. Iya, relate dalam kedua misalnya gitu. Iya. Tapi ya gimana lagi gitu kan, semoga aja enggak, semoga masa depan dulu sih menurut. Karena pria tuh butuh pembuktian. Karena kayak betul. Noah gitu kan, membuktikan bahwa dia tuh bisa Betul. mampu untuk membangun sebuah rumah impian ini. Makanya lu sering lihat ya di TikTok kayak yang lagunya tuh The Man Who Can Be Moved. Yang trennya tuh rumah Terus yang kayak gini loh. Ini lihatin ya. Film The Notebook. Nah, ini loh. Nah, ini ya. oh iya. Yang tadi gak sih itu? Iya. Nah, ini filmnya. Pas gua Tadi lewat FPV gua itu. ya kan, Iya. lu wajib nonton sih, ini. Wah, Seru kayaknya. banget ini. Kacau kan. Kena banget sih kalau menurut gua, soal perjuangannya dapet, soal cintanya juga dapet. Ternyata dapet. Perjuangannya. Jadi kesimpulannya Menurut lu rating dari video ini kan, karena gue menonton ya, Iya. rating video ini berapa? 1000 per 10. 10/10 ya. Iya. Berarti wajib nonton banget nih teman-teman ya. Wajib nonton ya ini. sih, ya. Wah, Gua juga nonton apa mau bareng. iya. Soalnya ini benar-benar ya, gua kan kadang suka gua lebih baik nonton yang happy ending. Film yang happy ending daripada sad ending, karena gua nggak mau hidup gua tuh sad ending. Gitu sih mah. Udah gak mau? Yo. Oke. Cukup lah. Jadi Itu kita intisari dari semua pembicaraan yang kita bicarakan apa?
Nanti serinya mungkin kita harus berkaca pada Noah. Ya. Seberapa banyak effort yang kita kasih, kita perjuangin, itu pasti akan berbuahkan hasil. Jadi ya tidak kata menyerah lah ya. Ya, Kalau betul. dari gue sih man to man ya. Usahakan doamu dan doakan usahamu. Kelas king Sih. Karena sekarang itu Tes dulu. sekarang itu pria itu terus bertiga ya Pak? Bertiga. Apa tadi Pak? Usahakan doamu dan doakan usahamu. Oke. Mungkin kita cukupkan aja sampai sini mungkin ya untuk episode 2-nya, dan terima kasih buat yang sudah nonton hingga akhir dari episode awal mungkin sampai episode kedua. Jangan lupa like, share, dan subscribe, juga nyalakan notifikasi untuk konten menarik lainnya. Jika kalian punya saran silahkan untuk komentar, dan jika kalian juga punya opini silahkan komen di bawah juga. Peace out and see you di chapter selanjutnya. Adios. Story Era. Waktunya pria bercerita. Oke.